Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aspia Nurul Aini sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan memandu berjalannya presentasi dengan judul Simulasi Pintu Otomatis dengan Sensor Gerak PIR atau Passive Infrared. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Irfan Maulana, yang kedua Iqbal, dan yang ketiga Aspia Nurul Aini, dan yang keempat Siti Khairunisa. Baik, materi pertama tentang latar belakang dari simulasi pintu otomatis dengan sensor PIR yang akan disampaikan oleh Siti Khairunisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya dari pintu otomatis yang menggunakan dengan sensor gerak PIR. Pintu merupakan sebuah media yang digunakan sebagai jalan untuk masuk atau keluar dari sebuah ruangan secara konvensional. Pintu yang sering dijumpai untuk membuka dan menutup ialah dengan cara mendorong atau menariknya, sehingga hal ini lambat dan juga bisa merusak pintu itu sendiri. Nah, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, kebutuhan akan efektivitas dan efisiensi sangat diutamakan dalam berbagai bidang. Hal tersebut telah mendorong manusia untuk berkreasi dan berinovasi dalam bidang teknologi untuk menciptakan suatu alat yang lebih efektif dan efisien. Mikrokontroler merupakan salah satu ilmu dalam sebuah bidang elektronika yang mengimplementasikan sebuah alat berbasis mikrokontroler yang serba otomatis dan efisien. Maka penelitian ilmiah ini diberi judul dengan nama Prototype Pintu Otomatis Menggunakan Sensor Gerak PIR. Selanjutnya, penjelasan tentang mikrokontroler Arduino yang akan disampaikan oleh Iqbal. Arduino Nano adalah salah satu board microcontroller yang berukuran kecil, lengkap dan mendukung penggunaan breadboard. Arduino Nano diciptakan dengan basis microcontroller Atmega untuk Arduino Nano versi 3X atau Atmega 16 untuk Arduino versi 2X. Arduino Nano kurang lebih memiliki fungsi yang sama dengan Arduino 2 Milanov, tetapi dalam paket yang berbeda. Arduino Nano tidak menyertakan colokan DC berjenis barrel jack dan Gravitech yang dihubungkan ke komputer menggunakan port USB Mini B. Arduino Nano dirancang dan diproduksi oleh perusahaan Gravitech, dan Arduino juga dilengkapi dengan 30 header I/O jantan dalam konfigurasi seperti DIP30 yang dapat diprogram menggunakan lingkungan pengembangan terintegrasi perangkat lunak Arduino IDE atau IDE yang umum untuk semua papan Arduino dan berjalan baik online maupun luring. Papan dapat ditenagai melalui kabel mini USB Type B atau dari 9 baterai V. Mungkin sekian penjelasan materi tentang mikrokontroler Arduino Nano. Baik, yang selanjutnya adalah penjelasan tentang sensor PIR atau Passive Infrared. Sensor Passive Infrared merupakan alat elektronik yang mengukur radiasi sinar inframerah dari suatu objek dalam cakupan tertentu. Nah, sesuai dengan sifatnya yang pasif, sensor ini hanya merespons energi dari pancaran inframerah pasif yang dimiliki setiap benda yang terdeteksi. Nah, benda tersebut merupakan benda yang memiliki perbedaan temperatur suhu dengan suhu lingkungan. Kemudian, sensor PIR ini bekerja dengan menangkap energi panas yang dihasilkan dari pancaran sinar inframerah pasif yang dimiliki setiap benda dengan suhu benda di atas 0 mutlak. Seperti tubuh manusia yang memiliki suhu tubuh kira-kira 32 derajat Celcius, yaitu merupakan suhu panas yang khas terdapat pada lingkungan. Pancaran sinar inframerah inilah yang akan kemudian ditangkap oleh
piezoelectric sensor yang merupakan inti dari sensor PIR. Jadi, sensor PIR hanya akan mengeluarkan logika 0 dan 1. 0 saat sensor tidak mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah, dan 1 saat sensor mendeteksi inframerah. Nah, sensor PIR ini dirancang hanya untuk mendeteksi pancaran inframerah dengan panjang gelombang 8-14 mikrometer. Selain panjang gelombang tersebut, sensor tidak akan mendeteksinya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah simulasi pintu otomatis dengan menggunakan aplikasi Walkway. Adapun untuk penjelasannya dan demonstrasi dari simulasi tersebut akan disampaikan oleh rekan saya, Irfan Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai pendemoan dari aplikasi yang kami buat, yaitu Smart Door atau pintu otomatis. Nah, di sini kami menggunakan yang namanya itu Arduino Nano, yang dimana nggak Arduino Uno ya. Nah, di sini tersedia ada PIR untuk sensornya. Nah, ini ibaratkan pintunya atau servo. Ini untuk scriptnya di sini. Nah, di sini ada jika if status PIR atau high atau menyala, bila mana my servo right 45 ini atau servo ke kiri 45 derajat. Nah, ada juga right 0 derajat, ada juga 90 derajat, artinya itu pintu terbuka atau lebih tepatnya si pintunya itu akan yang servo ini akan bergerak ke atas. Nah, ini else, jika else ada 135 my servo right 135, my servo 100, ini 90. Ya, jika servo ke kiri 130 derajat, artinya pintunya itu tertutup. Ada servo ke kiri 100 derajat, ada servo ke kiri 90 derajat. Nah, untuk delay-nya itu ada 1000 atau bisa dibilang per detik. Nah, kita langsung saja ke pendemoannya. Kita mulai start the simulation. Nah, kita lihat. Ini itu sudah berjalan. Kita tunggu. Nah, tertutup. Si servonya itu akan bergerak ke bawah atau dalam artian pintunya itu tertutup karena tidak ada sensor gerak yang mendekati si PIR ini. Jadi si pintunya itu akan terus bergerak tertutup. Atau di sini ya bisa dilihat kita pintu tertutup. Kita lihat dulu. Kita lihat lagi. Nah, pintu tertutup lagi. Karena apa? Karena tidak ada sensor gerak yang terdetek atau terbaca oleh PIR ini. Nah, bila mana kita jalankan dulu untuk sensornya. Nah, bila mana kita gunakan atau kita nanti istilahnya itu ada sensor gerak yang mendekatinya seperti ini. Kita coba. Kita lihat, tunggu dulu sebentar. Dulu. Nah, si servonya itu akan naik atau otomatis pintunya itu akan terbuka. Kita lihat dulu. Nah, pintunya itu otomatis akan terbuka. Karena apa? Karena ada sensor yang terdetek atau sensor yang terbaca oleh si PIR ini. Jadi otomatis si pintunya itu akan terbuka ke atas. Kalau dilihat dari servo ini, otomatis pintunya itu akan terbuka. Nah, karena apa? Karena si sensor PIR ini mendeteksi sebuah gerakan atau sebuah
Ya, gerakan yang mendekati atau terdetek oleh si sensor ini, sensor peer ini. Ya, bila mana tidak ada sensor gerakan dari sensor peer ini, maka si pintu itu akan tertutup lagi atau servonya akan bergerak ke bawah, bukan ke atas. Karena tidak ada sensor gerak yang terbaca oleh si servo ini. Mungkin untuk pendemoan aplikasinya sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.